Halo semuanya, balik lagi di channel GEP Media bersama saya Kak Hizki yang kali ini akan menemani kalian untuk membahas soal kimia yang sering keluar di UTBK. Kakak akan membahas salah satu babnya di sini, yaitu bab stoikiometri. Oke, nanti video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Nah, kakak akan membahas yang bagian pertama. Oke, kalian sudah siap? Kalau udah siap, mari kita bahas. Oke, dari soal yang pertama. Nah, gas nitrogen dengan N2, AR-nya adalah 28, digunakan sebagai bahan dasar pupuk urea. NH2 2 kali CO dengan MR-nya 60. Kalau pabrik pupuk dapat memproduksi 12 juta ton urea per tahun, maka gas nitrogen per tahun yang digunakan adalah berapa? Oke, nah maksud dari soal ini adalah menanyakan kadar nitrogen yang digunakan dalam pupuk urea tersebut. Jika urea yang dihasilkan per tahunnya adalah 12 juta, maka gas nitrogen yang dipakai untuk 1 tahun tersebut adalah berapa? Oke, ya, nanya kadar di sini. Nah, yang harus kalian lakukan pertama adalah ya, tulis apa saja yang diketahui sih dari massa urea, MR urea atau massa relatif atau AR dari si N ini. Ya, di sini kakak udah punya data bahwa massanya 12 juta ton, MR ureanya 60, ARN-nya adalah 14. Oke. Nah, N ini untuk 1 ya. Kalau 2 jadi 28 seperti yang sudah diketahui dalam soal. Oke. Nah, yang ditanya adalah massa nitrogen. Maka kakak dapat menggunakan rumus massa nitrogen itu sama dengan AR dari nitrogen dikali dengan jumlahnya yang ada dalam urea tersebut. Ya, dibagi dengan MR urea dikali dengan massa urea. Oke, maka perhitungannya akan seperti ini. 14 yaitu AR dari nitrogen dikali jumlah nitrogen. Coba kalian perhatikan di sini ya. Nitrogennya itu ada dalam kurung ya, dalam kurung dan di sana dituliskan 2. Oh, berarti jumlah nitrogen dalam kurung kan 1 ya. Dikalikan dengan di luar tanda kurungnya yaitu 2. Oh, berarti 1 kali 2. Berarti jumlah nitrogennya itu ada sebanyak 2. Nah, dibagi dengan MR urea yaitu 60. Dikali dengan massa urea yang didapatnya yaitu 12 juta ton. Sehingga kita dapatkan 28/5 alias 5,6 juta ton gas nitrogen yang diperlukan dalam produksi urea tersebut. Oke, itu dia nomor 1. Kakak lanjut ke nomor 2. Berdasarkan persamaan reaksi berikut ya, banyak N2H4 gas yang diperlukan untuk menghasilkan 6 mol campuran gas NO2 dan H2O. Oke, ingat ya bahwa 6 mol di sini adalah mol campuran, bukan mol dari NO2 dan H2O. NO2-nya 6, H2O-nya juga 6, bukan kayak gitu. Tapi ketika mol NO2 dan H2O dijumlahkan, hasilnya adalah 6. Di sini yang kita perlu tuliskan adalah mol NO2 ditambah mol H2O itu sama dengan 6 mol, ya. Kita lihat perbandingan koefisien dari NO2 dan H2O itu adalah 2:2. Ini mengartikan bahwa perbandingan mol antara NO2 dan H2O itu sama. Ketika kita tahu jumlah mol dari NO2, maka kita bisa tahu juga mol dari H2O. Sehingga kakak bisa mencari mol dari NO2 itu sama dengan 2/4. Karena NO2-nya itu 2 bagian, sementara seluruh bagiannya antara NO2 dan H2O itu adalah 4. Kakak kali 6. Ya, totalnya itu 6 ya, sama dengan 3 mol. Nah, sehingga kita tahu nih mol dari NO2 dan H2O yaitu masing-masing sebanyak 3 mol. Oke, seperti itu. Nah, maka pada persamaan reaksi dapat ditulis sebagai berikut. N2H4 ditambah 3O2 menjadi 2NO2 ditambah 2H2O, di mana masing-masing mol dari NO2 dan H2O-nya adalah 3. Di sini kita bisa menggunakan perbandingan koefisien ya, di mana koefisien dari N2H4 adalah 1, sementara koefisien NO2 dan H2O itu adalah 2. Kita boleh pakai yang mana aja, mau NO2 atau H2O untuk membandingkannya dengan mol dari N2H4. Oke, sehingga dengan menggunakan perbandingan koefisien, maka mol N2H4 itu sama dengan koef N2H4 dibagi koef dari NO2 dikali mol NO2 itu sama dengan 1/2. Koef dari N2H4-nya itu 1, sementara koefisien dari NO2 adalah 2 dan dikali dengan mol NO2 yaitu 3. Sehingga kita mendapatkan untuk nomor 2 ini jawabannya adalah 1,5. Ini berbicara tentang perbandingan koefisien. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik koefisiennya berapa dan jumlah dari atom-atomnya juga berapa. Oke?
Nah, di sini sebanyak 1,2 gram batuan yang mengandung magnesium dilarutkan dengan HCl pekat berlebih. Kadar magnesium ya dengan ARMG sama dengan 24 dalam larutan ini ditentukan dengan cara mengendapkan sebagian magnesium sebagai magnesium hidroksida. Bola endapan yang diperoleh adalah 0,29 gram. Maka kadar magnesium yang diperoleh adalah berapa? Nah, kita buat dulu reaksinya. Yang pertama itu ada Mg. Nah, Mg di sini itu belum keadaan murni, tapi kakak di sini mewakili batuan tersebut dengan Mg saja. Karena yang bereaksi dengan HCl itu cuma Mg, yang lainnya enggak. Nah, nanti Mg ditambah HCl itu akan menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Nah, sehingga nanti MgCl-nya itu akan direaksikan kembali menggunakan OH- atau basa. Sehingga reaksinya sebagai berikut. Yang dimaksud dengan bola endapan di sini adalah endapan MgOH 2 kali sebanyak 0,29 gram. Nah, nanti dari 0,29 gram ini kita akan menentukan kadar Mg-nya saja. Sementara OH, O, dan H-nya itu kita nggak perlu sebenarnya. Nah, dengan menggunakan rumus kadar yang sama dengan nomor 1 tadi, kakak dapat mencari yang namanya massa dari Mg. Ya, dengan AR dari O itu 16 dan AR dari H itu 1. Maka massa Mg itu sama dengan AR Mg dikali dengan jumlah Mg-nya dibagi dengan MR dari MgOH 2 kali dikali dengan massa MgOH 2 kali tersebut. Hasilnya adalah 24 kan ya AR-nya dikali jumlahnya 1 dibagi dengan 58 dikali dengan massanya yaitu 0,29. Maka di sini kita dapatkan sebanyak 0,12 gram Mg atau magnesium ya. Itu dia kadar Mg dalam MgOH 2 kali. Tapi yang diinginkan soal adalah kadar magnesium yang diperoleh dari batuan tersebut, bukan dari MgOH. Sehingga kita harus membagi massa Mg dalam MgOH 2 kali dengan massa batuan tersebut. Sehingga 0,12 dibagi dengan 1,2 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 10%. Seperti itu untuk menentukan kadar logam dalam suatu batuan. Kakak lanjut ke nomor 4. Di sini, pembakaran 1,5 gram zat organik menghasilkan 2,2 gram karbon dioksida dan 0,9 gram air. Percobaan lain memperlihatkan bahwa 0,5 mol zat tersebut mempunyai massa 90 gram. Struktur kimia yang mungkin untuk senyawa organik tersebut adalah berapa? Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari MR-nya, karena MR ini adalah informasi yang penting untuk mengetahui rumus kimia dari suatu senyawa. MR senyawa itu adalah massa dibagi mol. Kalau kalian ingat di jembatan keledai di rumus mol. Oke. 90 dibagi 0,5 itu hasilnya adalah 180. Oh, berarti diketahui MR dari senyawa tersebut adalah 180. Itu informasi yang kita dapatkan pertama kali. Yang kedua, kita akan mencari yang namanya massa dari O, H, dan C. Massa O, H, dan C ini digunakan untuk menentukan perbandingan molnya, sehingga kita bisa tahu yang namanya rumus empirisnya dulu, baru kita mencari yang namanya rumus molekul. Tapi lihat di sini itu ada sumber O yang berbeda. Yang pertama itu asalnya dari zat organik itu sendiri, yang kedua adalah oksigen dari zat pembakar tersebut. Sehingga kita harus membedakan nih massa oksigen dari zat organik tersebut dan massa oksigen dari zat pembakar tersebut. Yang paling gampang adalah menentukan massa oksigen zat pembakar tersebut. Masih ingat kan rumus perbandingan massa ya? Ingat, massa sebelum akan sama dengan massa sesudah. Sehingga ketika kita ingin mencari yang namanya massa O2, kita tinggal menjumlahkan massa yang ada dalam produk dikurangi dengan massa reaktan selain dari O2 tersebut. Sehingga kakak punya 2,2 ditambah 0,9 dikurangi 1,5. Maka massa O2 atau zat pembakar tersebut adalah 1,6. Nah, berarti selain 1,6 itu adalah massa O, massa H, massa C. Oke? Seperti itu. Selanjutnya kita mencari massa C. Karena C itu hanya ada di CO2, maka kita hanya perlu mencari C-nya dalam CO2 menggunakan persen kadar. Oke, rumusnya sama kayak tadi, AR dari suatu unsur dikalikan jumlahnya dibagi dengan MR senyawa tersebut dikali dengan massa dari senyawa tersebut. Maka kakak dapatkan untuk massa C adalah 12 kali 1/44 dikali 2,2. Hasilnya adalah 0,6. Oh, berarti di sini kita ketahui bahwa massa C-nya itu adalah 0,6.
Sementara massa H-nya adalah 1 kali 2 dibagi dengan 18, MR-nya dikali massanya 0,9. Maka kakak dapatkan massa dari H itu adalah 0,1. Untuk massa O itu kalian tidak perlu menggunakan rumus yang sama. Cukup mengurangi massa dari senyawa organik tersebut dikurangi dengan massa H dan massa C. Maka kakak dapatkan 1,5 massa senyawa zat tersebut dikurangi 0,6 dikurangi 0,1 itu sama dengan 0,8. Oh, berarti kita udah dapat nih semua massa C, H, sama O-nya. Langkah selanjutnya kita menggunakan perbandingan mol unsur, di mana massa dibagi AR untuk mencari molnya kan ya. Di sini kita punya C 0,6 dibagi 12, sementara H 0,1 dibagi 1, sementara yang O itu adalah 0,8 dibagi 16. Sehingga kakak dapatkan 1/20 dibanding 1/10 dibanding 1/20. Karena pembagi yang paling besar itu adalah 20, otomatis kita kalikan semuanya dengan 20. Sehingga kakak dapat perbandingannya adalah 1/2 sehingga kakak bisa tulis untuk Re-nya adalah CH2O seperti itu. Nah, di sini kita belum selesai karena kita belum tahu rumus kimianya seperti apa sih. Kita akan mencari rumus molekul atau rumus kimianya itu menggunakan rumus yang ini. CH2O dikalikan dengan N. N itu sebagai pengali ya, sehingga MR-nya itu sama seperti yang kita inginkan. Kita kalikan AR dengan jumlahnya. Berarti 12 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 16 kali 1 dikali N itu harus sama dengan 180 atau MR-nya. Maka kakak dapatkan 30N, maka N-nya adalah 6. Sehingga Rm dari senyawa tersebut adalah C6H12O6. Seperti itu anak-anak. Itu dia nomor 4. Kakak lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini sama seperti nomor 3 tadi. Kita tuliskan dulu reaksinya, apa yang diketahui, dan cari kadar dari logam yang ditanyakan. Untuk reaksi yang pertama ada Mn yang direaksikan dengan asam nitrat ya. Nitrat itu adalah HNO3, maka menghasilkan MnNO3 2 kali ditambah dengan H2. Kemudian MnNO3 2 kalinya tersebut direaksikan dengan sulfur ya, akan menghasilkan yang namanya MnS ditambah 2NO3-. Ternyata diperoleh 43,5 gram endapan. Nah, endapannya ini adalah si MnS-nya ini. Oh, berarti dari sini kita bisa menghitung yang namanya kadar dari logam Mn. Mencari kadar Mn pada MnS, berarti Mn-nya itu sama dengan AR-nya 55 dikali jumlah Mn-nya 1 dibagi dengan 87 dikali dengan massa dari MnS-nya. Itu sama dengan 27,5 gram. Maka kadar Mn pada batuan tersebut adalah masanya tadi berapa hasilnya? 27,5 dibagi dengan 50 gram, yaitu batuannya, dikali dengan 100%. Maka dihasilkan 55%. Itu dia nomor 5. Nomor 6. Gas metana CH4 MR-nya 16 sebanyak 64 gram dapat bereaksi dengan gas Cl2 berlebih menghasilkan 50,5 gram gas CH3Cl MR-nya 50,5, 170 gram gas CH2Cl2 MR-nya 85 dan X gram gas CHCl3 MR-nya 120. Setelah dihitung dengan cermat dan teliti, maka massa gas CHCl3 itu berapa? Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat reaksi. Kalau stoikiometri itu biasanya kita membuat yang namanya persamaan reaksi yang setara ya. Ingat, ini dia persamaan reaksi yang sudah kakak setarakan tadi. 3CH4 ditambah 3Cl2 menjadi CH3Cl ditambah CH2Cl2 ditambah CHCl3 ditambah 3H2. Ingat bahwa ketika CH4 ditambah Cl2 itu akan melepas H-nya satu-satu. Nah, H ini tidak akan sendirian, akan bergabung dengan H yang lainnya sehingga membentuk H2. Ini dia salah satu jebakannya. Kalau kalian nggak tahu nih H2-nya ada, berarti kalian nggak akan tahu nih yang namanya persamaan reaksi kimia dari soal ini. Nah, dilanjut, kita dapat kesimpulan nih bahwa mol CH4 itu sama dengan mol CH3Cl ditambah mol CH2Cl2 ditambah mol CHCl3. Oke, kenapa kayak gini? Karena Cl2 dan H2 itu memiliki koefisien yang sama, ini sama-sama 3. Kalau misalkan bentuknya sama, terus koefisiennya sama, berarti molnya juga sama. Kalau molnya sama, berarti itu nanti saling meniadakan karena posisi Cl2 dan H2 itu saling berlawanan. Nah, sehingga yang kakak ambil itu hanya CH4, CH3Cl, CH2Cl, CHCl3. Oke.
Nah, nanti kita hitung nih mol satu-satu dari CH4 dan seterusnya. Yang pertama CH4 yaitu 64/16, yang kedua itu 50,5/50,5 ditambah 170/85 ditambah dengan mol CHCl3 yang kita akan cari. Hasilnya adalah 4 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah mol CHCl3. Sehingga mol dari CHCl3 adalah 1. Nah, karena yang ditanyanya itu adalah massa, sehingga kita harus mengkonversi ya dari mol ke massa. Masih ingat kan bahwa rumusnya adalah mol dikali dengan mR. Sehingga kita dapatkan 1 molnya itu dikali dengan mR-nya 120 seperti yang ada di soal. Sehingga massa dari CHCl3 itu adalah 120. Itu dia untuk nomor 6. Jawabannya adalah yang E. Ya, kemudian yang soal yang terakhir yaitu nomor 7. Sebanyak 5,4 gram suatu logam M direaksikan dengan asam sulfat berlebih menurut persamaan reaksi. Nah, ini belum setara nih. Berarti tugas pertama kita adalah menyetarakan. Jika gas hidrogen yang terbentuk adalah 0,3 mol, ARMM-nya itu sama dengan berapa? Yang pertama adalah kita harus menyetarakan. Ingat, ketika kita menyetarakan, jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Kita lihat bagian yang belum setara ini, yaitu M-nya di sebelah kiri 1, sementara sebelah kanan 2. Nah, sehingga kakak tambahin nih angka 2 di depan logam M yang di sebelah kiri. Kemudian di sini lihat bagian SO4-nya. SO4 itu ion sepaket, sehingga kalian lihatnya secara keseluruhan. Di sebelah kanan itu SO4-nya dikurung. Terus di bawahnya ada tanda 3. Oh, berarti SO4 yang ada di sebelah kanan itu ada sebanyak 3 buah. Sementara yang di sebelah kiri itu cuma ada 1 buah. Ya, sehingga kita perlu mengalihkan H2SO4 itu sebanyak 3 kali. Nah, 3 ini itu selain mempengaruhi SO4, dia juga mempengaruhi yang namanya H. Oh, sehingga total H di sebelah kiri ada sebanyak 6. Sementara di sebelah kanan itu baru ada 2. Sebelah sini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menyetarakan agar jumlahnya sama. Sehingga kakak akan mengalihkan H2 di sebelah kanan itu dengan 3. Jadinya seperti yang sudah kakak tulis. Nah, sekarang kita akan menentukan mol dari M atau logam M. Karena kita sudah menentukan yang namanya koefisien dari setiap senyawa yang ada, nah kita bisa menentukan mol tersebut dengan menggunakan perbandingan koefisien. Karena di sini yang diketahui adalah mol dari H2, kita bisa membandingkan mol H2 dengan mol yang ada di sebelah kiri, yaitu logam M yang kita ingin cari. Coba lihat perbandingannya itu untuk H2 koefisiennya 3 dapat 0,3. Sementara M itu punya koefisiennya 2. Maka kakak bisa rumuskan 2 adalah koefisien dari M dibagi dengan 3 koefisien dari H2 dikali dengan mol dari H2, yaitu 0,3. Maka kakak dapatkan mol dari logam M adalah 0,2. Karena yang di sini yang ditanyakan adalah MR atau AR, maka yang kakak tuliskan di sini adalah rumusnya, yaitu massa dibagi dengan mol. Massa dari logam M-nya itu 5,4, sementara mol dari M-nya itu adalah 0,2. Maka hasilnya adalah 27. Oke, seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan bagian pertama ini kakak cukupkan sekian. Kakak harap kalian bisa mengerti tentang kimia bagian stoichiometry ini dengan mudah. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya di GP Media Channel. Stay tune.